Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya. Cara sekir klep yang benar ya. Nanti akan saya buatkan tutorial atau hasil jadi cara sekir klep yang benar dan baik, khususnya untuk motor-motor herek yang biasa dipakai buat touring dan harian ataupun maupun buat balap ya. Sebenarnya tutorial yang simple ya, tapi kebanyakan di luaran sana proses sekir klep ini sangat disepelekan karena biasanya kalau orang yang sudah terlalu rame dengan garapan motor atau garapan mesin biasanya terlalu menyepelekan bagian sekir klep. Oke, nanti akan saya jelaskan satu persatu tujuannya apa dan minusnya apa untuk di bagian sekiran klep jika saat proses penyekuran klep itu asal-asalan ya. Yang pertama, tujuan supaya kalau sekiran klepnya bagus supaya awet tentunya, dan yang berikutnya supaya dikompresi tidak gampang bocor ya, atau tidak gampang ngobos, apalagi kalau noken-noken yang pakai profil roller apalagi dan yang sudah cam itu. Untuk kop yang di depan ini dua-duanya pakai klep Tiger standar ya. Nanti akan saya jelaskan juga rahasia dari saya gimana caranya klep Tiger standar bisa kenceng buat herekan ya. Ini nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, untuk hasil sekuran klep yang bagus itu seperti apa ya, seperti ini ya. Mohon maaf, posisi ngevlog malam soalnya, makanya agak kurang jelas. Nah, jadi posisi bekas gesekan klep ini merata ke sekeliling ya, mengenai semua setting klep ini atau setting klep ini, jadi rata mulai atas bawah samping kanan kiri ini rata. Itu berarti si bos klep nggak miring ya. Begitupun juga dengan yang out. Untuk tips supaya sekur klep bagus, diwajibkan memakai obat sekir klep yang seperti ini ya, yang kaleng besi. Jangan yang seperti ini. Kalau yang ini kurang bagus, biasanya kasar jadinya. Kalau pakai yang obat sekir yang seperti ini tuh hasilnya lebih bagus, terus cepet juga. Untuk cara penyekuran sepertinya teman-teman udah tahu ya cara penyekurannya. Biasanya kalau saya khususnya di mesin herek kan gampang ya, bagian klep ini tinggal dicatok pakai bor, terserah. Asalkan kalau pakai bor jangan pakai RPM yang tinggi, malah miring nanti kalau nggak terbiasa. Kalau bisa manual aja, boleh pakai bor awalan, nanti finishingnya pakai tangan atau cara manual supaya hasilnya halus seperti ini, supaya hasilnya halus, bagus dan rata. Untuk kekurangan jika sekir klep ini asal-asalan ya, contoh seperti kalau mesin pagi susah hidup atau stasioner bandang-bandang, biasanya itu juga pengaruh kalau sekiran klepnya kurang bagus. Atau bisa dikatakan kompresi ngobos. Kalau kompresi ngobos biasanya kalau pas pagi itu motor susah hidup biasanya. Kalau panas nanti stasioner biasanya bisa gede-gede sendiri. Untuk faktor ngasep atau anu itu nggak pengaruh ya di sekiran klep. Kalau faktor motor ngasep itu adanya di seal klep ya. Makanya kalau saya biasanya pakai seal klep yang seperti ini, yang double peer. Nah, contohnya seal klep yang seperti ini, yang double peer.
yang double pair atas bawah ini. Jadi bawahnya ada pairnya, yang bagian atas juga ada pairnya supaya lebih rapat dan awet, supaya nggak gampang keluar asap tipis. Untuk cara pengetesan ya kalau bisa posisi seperti ini ya, untuk menentukan hasil sekiranya klep kalian udah bagus apa belum, dengan cara saat posisi pair klep belum terpasang ininya kalian tekan pakai tangan, terus di bagian lubang intake manifold atau di lubang knalpot bawah ini dites, dikasih bensin seperti ini sambil klepnya ditekan sedikit, dikasih bensin sekiranya sampai memenuhi semua batang klep itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, ditahan pakai tangan seperti ini tuh dia nggak keluar bensin, kering ya di area setting klep kanan kiri atas bawah itu. Meskipun dilepas jarinya seperti ini ya, ini klepnya nggak saya pegang. Kalau settingan klepnya bagus atau ukuran klepnya bagus, dia nggak mungkin bocor. Itu ciri-ciri kalian sudah berhasil skru klep yang bagus. Sebentar saya buang dulu bensinnya. Nah lanjut, kalau ini kan yang sudah jadi ya. Nah ini akan saya kasih trik dari saya gimana caranya klep standar bisa seperti agak kayak klep lebih gede. Nah contohnya seperti ini. Jadi di bagian setting kanan kiri ini, nah ini melingkar, ini kelihatan ini ada bekas bubutan ya, 1 mili melingkar. Biasanya saya lebarkan lagi di setting klep ini, nggak pakai tuner, saya pakai bubut sama sekalian ngebleskan setting klep ini, dibleskan ke bawah supaya kalau overlap agak tinggi dia nggak bertabrakan, tapi diameter klep masih standar. Ini masih ada kode KB nya. Sama juga ini yang bagian X juga dibuat seperti itu. Nah ini yang belum saya porting ya, supaya jalannya keluar masuknya udara dan gas buang itu lebih lancar lagi, karena ukurannya lebih gede sedikit meskipun diameter klepnya masih standar ya. Untuk pembubutan seperti ini supaya kalau kena kompresi agak tinggi itu nggak gampang rembes. Penyakitnya motor-motor here kan biasanya bagian kanan sini khususnya sering rembes, makanya ini diratakan lagi ya, faktor umur soalnya. Nah untuk teman-teman yang kemarin tanya paket kop yang saya jual klep standar itu, paket kop atau paket bore up kop itu, yang contoh seperti yang antrian itu, hasil jadinya ya seperti ini. Jadi teman-teman dari sana atau dari tempat teman-teman kirim aja kop kosongan seperti ini, GL atau Tiger Mega Pro beserta retainer klep. Retainer klep itu kancingan klep ini ya, retainer dan kancingan klepnya. Nanti dari sini retainernya akan saya bubut, terus saya kasih klep baru beserta pair klep dan open asnya sama templa roller yang biasanya saya posting paket 1 juta itu ya itu. Jadi kalian cuman kirim kop kosong dari saya, sudah saya bubut, saya bleskan seperti ini, terus saya porting juga. Retainer klep saya bubut, pair klepnya saya kasih yang harga 350.000 yang biasanya saya jual itu. Terus noken as silahkan request dengan spek mesin kalian, terus sama tempra roller free dari saya.
Oke, buat yang menyukai video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Terima kasih.